seperti tak berbatas, sebuah ikauan. Apabila dunia ini tidak lagi dipisahkan berdasarkan batas geografis, apabila manusia tidak lagi dipajung berdasarkan batas dan jenis ras, ketika batas yang dipelihara oleh bendera-bendera politik, keyakinan, dan idealisme terkikis dan berpaling menjadi demi kepentingan bersama. Batas. Di saat agama tidak lagi membatasi hubungan antara manusia untuk saling bertenggang rasa dan saling mencintai. Di saat agama adalah hubungan sangat spesial antara aku dan engkau yang tak seorang pun dapat mengusiknya. Batas. Batas-batas terhapuskan, tak lagi merenggangkan para pemilik jiwa. Batas hanyalah garis imajiner yang mengotak-ngotakkan segala hal. Aku benci batas. Aku bingung dengan batas-batas ini. Ketika kompetensi dan acara memperlakukan manusia tidak lagi dibagi berdasarkan dari mana ia berasal, suku apa dia, apa agama, apa pandangannya politik, dan lain sebagainya. Ketika justru sifat mendasar yang ada dalam sanubarilah yang justru dipegang teguh dan menjadi segala awal, dunia akan terasa damai. Ketika mereka yang pintar berfokus, berkumpul demi kemajuan bersama, membangun teknologi, belajar kesana kemari hanya untuk melepaskan semua manusia dari jeratan batas bernama ketertinggalan. Ketika mereka yang pemberani berbaris di depan untuk melindungi semua umat dari tapal batas bernama ketakutan, hadir untuk menyetarakan semua hal yang tadinya dibatas-batasi. Ketika mereka yang jujur, adil, dan berkarisma ditunjuk menjadi pemimpin tanpa keinginan mereka sendiri, menghapus batas-batas haus akan jabatan dan posisi, bekerja berdasarkan hati sanubari. Semua hal niscaya akan bersih, tanpa ada tunggangan bernama kepentingan. Serta ketika mereka yang mencintai kedamaian dan keramah tamahan membuat barisan baru bersama keindahan alam, yang justru akan menjadi senjata paling hebat untuk mempertahankan peradaban. Senjata itu bernama keharmonisan. Harmonis tidaklah harus sama dan tidak harus memiliki kesamaan. Harmonis adalah cocok. Mampu hidup bersama, tersenyum bersama, itulah harmonis. Meski berbeda, namun sanggup menyanyikan bait-bait indah kehidupan. Sanggup menguak misteri Tuhan yang sekian banyaknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Batas hanyalah bentuk keterbatasan pemikiran itu sendiri. Karena sesungguhnya yang ada adalah ketiadaan batas. Ya, batas-batas yang tak disadari membatasi kemurnian hati manusia, yang sengaja ataupun tidak
lambat laun akan memakan dan menggerogoti hatinya sendiri. Batas emosi yang membuatnya marah tak terkendali. Ia akan dicap sebagai orang yang berpikir pendek. Batas kepedulian akan membuatnya terlalu cepat berempati pada satu hal yang menutup diri akan hal lain. Ia akan dicap sebagai seorang fanatik, garis keras. Batas nurani, ini yang paling penting. Keringnya iman akan membuatnya luput akan nilai-nilai kepercayaan dan keesaan. Tak jarang juga batas itu membawa dampak baik. Batas ilmu pengetahuan membuat orang belajar. Batas kemapanan membuat orang bekerja keras. Batas sosial membuat orang berinteraksi dan berbuat baik. Tapi apakah perlu batas-batas seperti itu ada? Bagaimana kalau pertanyaannya diganti? Haruskah batas-batas itu dipermasalahkan? Atau justru keterbatasan itu harus diperjuangkan? Jadi sebenarnya perlu ada batas atau tidak? Ada lagi batas hati. Batas hati adalah batas yang paling sulit diterjemahkan. Batas yang dari zaman unta hingga zaman Toyota, tak ada yang benar-benar dengan sempurna mampu mencari intisarinya. Kalaupun ada, pastilah ada retak-retaknya. Perjalanan meniti pencarian batas hati sejauh manapun, selama apapun, tak ada yang pernah benar-benar mampu menemui makna dari batas hati itu. Seperti bumi yang bulat, yang seakan tak ada batasnya. Kalau kita tanya kepada ahli geografi, maka bumi itu tidaklah bulat seutuhnya, melainkan agak oval. Begitu pula batasnya. Selama apapun kita mencari batas bumi, tidak akan ada ujungnya. Galileo dipenjara seumur hidup karena keyakinannya itu. Lalu kalau tidak ada batas hati, apa yang harus dicari? Apakah semua orang memang ditakdirkan dalam lingkaran yang tak terpermanai ini? Tak ada akhir. Tidak ada yang tahu jawabannya. Waktu yang pasti, milik Sang Maha Pasti akan menjawabnya. Tapi belum tentu juga ia akan benar-benar menjawabnya, karena memang disengajakan olehnya agar tetap menjadi misteri. Atau bisa saja batas hati itu adalah batas pikiran manusia. Tidak akan bisa dijawab hingga suatu saat nanti. Dan memang hanyalah dia yang akan menjawab di hari penasbihan. Hitam legam zaman bersama cerita para penjelajah hati, tak ada satupun yang mampu menemukan jawabannya. Entah siapa nanti yang akan menjawabnya.